Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu itu, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pergi menyeberang ke lembah Kidron. Di situ ada suatu taman, dan Yesus masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering bertemu di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah juga Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluk dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, kata Yesus kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu Yesus bertanya lagi, "Siapakah yang kamu cari?" jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus. "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya digenapilah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang aku biarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menentangkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum piala yang diberikan Bapa kepadaku? lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan
Murid yang hari itu, yang mengenal yang besar, kembali keluar, berbicara dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, bukankah kau juga murid orang itu? Jawab Petrus, sementara itu, hamba dan para penjaga bait Allah telah menyalakan api Adam, sebab udaranya dingin waktu itu, dan mereka berdiri menghangatkan badan di situ. Petrus pun berdiri menghangatkan badan bersama-sama dengan mereka. Kemudian mulailah imam besar menanya Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang aku katakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah aku katakan. ketika Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu sama, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika benar, mengapa engkau menampar aku? lalu Hanas mengirim Yesus dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas imam besar. Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan. Kata orang-orang di situ kepadanya, Petrus menyangkanya, katanya, "Bukan."
yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah kepada orang Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah kau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus, "Apakah seorang Yahudi, bangsamu sendiri, dan memang kepala yang telah menyatakan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau lakukan?" Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. lalu kata Pilatus kepadanya, "Dan yang kau katakan?" Jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi menemui orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak melakukan kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu
Lalu Yesus keluar, bermakna dan berpakaian ungu. Kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah orang ini." Ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, ketika Pilatus mendengar perkataan
Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tergora dalam masa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan kau menuliskan orang Yahudi bahwa yang mengatakan, Akulah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit itu menyanyikan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk masing-masing prajurit 1 bagian. Juga Yesus pun mereka ambil, tetapi juga itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah merupakan satu bangunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang bumi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Demikianlah hendaknya supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah
meminum alas sapimu, berkata Yesus, sudah selesai. lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka yang kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya bagi orang itu dipangkatkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menimang lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu bersaksi dan benarlah kesaksiannya. Ia pun tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci, tidak ada ulang yang akan dipatahkan.
mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah